Pagi ini Padang mendung guys. Guys, pagi ini Bang Guys mau pergi ke tempat salah satu seorang temannya Bang Guys yang memiliki bengkel yang tempatnya itu tuh nggak viewable sih. Tempatnya itu agak masuk ke dalam, berada di pinggiran kota Padang, tapi banyak juga yang mempercayakan untuk menservis kendaraannya di sana. Rahasianya apa sih? Nah, itu guys, kita akan coba tanya-tanya sama teman Bang Guys itu nantinya. Tetap ikuti terus channelnya Bang Guys Channel. Jangan lupa di klik subscribe, di like, dan di komen nih guys. Oke, see you. Just do it! Yes, you can! Just do it! Baca. Oke guys, Bang Guys sudah bersama teman Bang Guys yang Bang Guys bilang tadi. Ini siapa namanya Bang? Met. Om Mehmet. Om Mehmet ini ownernya garasi motor yang Bang Guys bilang tadi. Tempatnya itu nggak viewable guys, jauh dari pusat kota, tapi dari luar daerah, dari seputaran kota pada datang ke sini gitu. Kan tadi udah lihat sendiri kan jalannya tadi gitu. Nah, namanya sendiri kan garasi motor. Kenapa sih Om garasi motor? Mula awalnya garasi motor itu adalah karena saya sebelumnya ada di dealernya Proton. Saya keluar, cuman karena baru buka itu karena ada garasi yang di rumah itu, makanya saya manfaatkan ya garasi rumah saya. Otomatis saya pikir-pikir nama apa sih yang bagusnya untuk bengkel saya. Kalau nggak ada nama kan nggak enak juga gitu. Betul. Berarti dulu benar-benar di garasi rumah dulu garasi motor. Ya, betul. Oh, luar biasa. Jadi gitu guys, ternyata Om Mehmet ini megang satu merek. Makanya pada datang ke sini semua ya. Mereknya tadi merek Proton ya. Proton
Proton. Pabrikan asal Malaysia punya. Oh, mobil Proton ini pabrikan dari Malaysia, guys. Nah, kalau merek-merek lain nerima nggak Om di sini? Terima juga, asal bisa masuk dan nampung tempat kita aja. Oh gitu. Nah, merek earphone lain bisa kita handle juga, Jepang, mobil Jerman bisa, Insya Allah bisa. Gitu ya. Selama pandemi ini gimana Om? Omset naik, berkurang, atau biasa aja atau gimana? Kalau menurut saya sih nggak terlalu signifikan turunnya lah, biasa aja. Tapi dari kata kawan-kawan yang lain sih agak turun, tapi kalau saya sih biasa aja, nggak terlalu turun lah. Mungkin karena megang satu merek kali ya Om ya. Ya. Terus mengenai peralatan kita udah bisa disetarakan dengan dealer atau gimana atau? Kami pun berusaha juga, kita mempunyai juga scanner, pengecekan lain bisa kita gunakan juga. Jadi guys, nggak kalah dengan bengkel-bengkel mobil yang lain gitu, karena peralatan di sini selalu update guys. Dan Om Mehmet ini juga bagian salah satu dari anggota asosiasi montir ya, apa nama asosiasinya? IOS, Ikatan Otomotif Sumatera Bagian Tengah. Nah, bisa ceritakan apa itu IOS itu? IOS adalah sebuah perkumpulan atau organisasi lah, ya? Untuk wadah komunikasi antara para mekanik yang berada di Sumatera Bagian Tengah, meliputi antara Sumbar, Riau, dan Jambi. Itu kita ada beberapa anggota perwakilan di daerah-daerah masing-masing. Yang itu adalah wadah untuk kita mendapatkan edukasi, pendidikan, dan update-nya ilmu dan teknologi terbaru. Kita adakan kita adakan training, kita sewa trainernya. Alhamdulillah udah beberapa tahun nih kita berjalan sampai saat ini. Berarti di Kota Padang, di Sumatera Barat lah, intinya itu ada asosiasi montirnya ya, yang selalu ngupdate ilmu, ada inovasi baru, betul, yang nanti diaplikasikan ke bengkel masing-masing gitu. Iya betul. Nah itu persaingannya gimana Om? Persaingannya apakah nanti sikut menyikut semacam itu enggak? Dengan wadah itu kita tidak, saya rasa sih sama-sama bengkel kita rekanan lah, nggak ada yang namanya sikut-sikut. Ya, betul. Karena kita itu sama-sama ingin belajar, ingin mengetahui update teknologi. Ya betul lah kata orang sekarang nih, kalau memang kita nggak ikuti update teknologi, apalagi kita bengkel-bengkel di luar non dealer, itu kan ketinggalan, jauh sekali tinggalannya. Berarti bisa sharing ilmu ya Om ya? Bisa. Misalnya terkendala kita di bagian ini, kita siapa sih yang ahli di bidang ini, kita diskusikan itu via WA, via phone bisa juga. Siapa sih yang rekanan atau kawan-kawan yang bisa kita ajak berkomunikasi, kita teleponin gitulah. Nah Om, tadi kan memegang produk Proton. Nah kita kan gini guys, di Kota Padang dealernya itu udah tutup. Ya, nah jadi kendalanya ini Om, spare part-nya susah nggak kalau misalnya ada penggantian spare part atau apa gitu di terhadap mobil Proton ini? Enggak, kalau kita di bengkel kita ini kita menyediakan juga dengan kategori face mopping, low mopping, isi dan part. Gitu. Kita ada cadang original, kita ada juga sekedar OM. Masih banyak sih. Berarti, persamaan pun banyak juga. Iya benar. Berarti spare partnya juga ada di bengkel nih ya, tidak cuma sekedar jasa servis, tapi spare partnya juga ada ya. Betul. Nah, kalau spare partnya yang nggak ada, dapat dari mana Om? Kita order juga bisa juga ke importir juga bisa. Oh gitu. Ke part centernya Proton bisa juga. Oh berarti akses ke sana ada ya? Ada. Aksesnya ini dari mana sih? Dari komunitas atau dari online atau apa? Enggak, kayak kita kan dulunya udah namanya kita sebelumnya dari dealer, itu kita udah banyak kenalan dari orang-orang Proton Pusat, pun kawan-kawan yang sama-sama kerja di bengkel, dia udah buka usaha juga sendiri, kita dapat dari dia juga, macam-macam lah, dari mana aksesnya lah. Oh gitu ya. Kalau Proton itu sendiri komunitasnya di Kota Padang ada nggak Om? Ada. Namanya apa Om? Proton Klub Sumbar.
PCS. Ya betul betul. Oh gitu. Membernya banyak Om? Insya Allah kalau kita lihat di WA itu ada sekitar 30-an lebih lah. Oh 30 mobil ya, Ya, ya. 30 unit. Kalau pengguna Proton sendiri di Sumbar nih banyak nggak? Kalau saya sih mencatat yang masuk ke bengkel saya itu, karena metode saya mencatat di bengkel itu, saya setiap mobil masuk itu saya kasih stiker bengkel saya. Oh gitu ya benar. Kebetulan itu saya udah cetak stiker tuh udah hampir 200-an. Oh lebih 200-an. Ya, Udah 200. tertempel semua di mobil ya? Ya, metode saya seperti itu menghitungnya. Kalau hitung satu-satu kan nggak bingung juga ya kan. Kita catat nomor plat nomornya, nomor rangkanya gini-gini gitu nggak susah ya kan. Jadi saya kebetulan saya cetak ini stikernya pertama 100, 100, 150. Nah, ini ketahuan berapa unitnya yang ada beredar di Sumatera Barat gitu. Berarti semua unit Proton yang ada di Sumbar, bengkelnya ke sini. Satu-satunya ya di Sumatera Barat ya. Betul. Jadi guys jangan khawatir kalau kamu punya unit Proton, Kita bisa handle. kita bisa handle. Kalau misalnya pun nanti ada eksiden di jalan, bisa dipanggil nggak Om? Bisa by order. Nah, Ada. Makanya saya pun tambahkan juga karena kita itu ada mekanik, ikatan mekanik Sumbar itu adalah saling membantu juga. Misalnya saya ada nih, saya bapak kan ada mobilnya rusak nih di jalan, misalnya di Damas Raya nih. benar. Enggak, atau paling kerusakannya kecil. Bapak nelpon saya. Karena saya ada rekan di sana yang bengkel yang sama-sama bengkel, kita minta bantu sama dia. Nah, itulah enaknya kita ada di komunitas. Tolong kawan gitu, tolong bantu bapak ini, apa masalahnya gini bisa diatur lah gitu. Nah gitu guys, itulah the power of silaturahmi. Ya betul. Nah gini, tadi ada PCS Proton Klub Sumbar. Kalau mungkin ada di antara subscriber saya ini yang mau gabung Om, gimana caranya? Gampang aja kita bisa. Siapa sih ketuanya, ketua PCS itu? Febrian Mayoska. Oh, Om Rian ya? Iya, Om Rian yang di HIPMI ya? Ya, Wah, betul. luar biasa itu Om Rian. Ketik aja di sana tuh, di Facebook juga ada. Saya kenal tuh Om Rian tuh. Febrian Mayoska. Yang pengurus HIPMI ya, Kota Padang ya. Betul. Benar-benar luar biasa itu Om Rian. Orangnya enggak humble ya? Humble, mantap guys. Enggak terlalu ribet lah, gampang aja itu orangnya. Sekretariatnya sementara kabarnya di sini ya? Iya, pada ngumpul di sini ya? Ngumpulnya di sini. Ini alamat bengkel kita di mana Om? Di Jalan Adinegoro, di depan Padang TV tepatnya. Nama jalannya itu dia masuk gang, dia nggak nama jalan sih. Oh gitu. Ya. Kenapa sih nggak cari bengkel aja yang cari tempat aja yang di pinggir jalan yang viewable gitu kan? Kenapa harus sembunyi-sembunyi di sini Om? Makanya gini, saya mengambil tempat ini karena dia agak luas. Oh luas ya. Bisa menampung berapa mobil, posisinya pun aman ya kan. Luasnya berapa sih? Udah sekitar 400 meter persegi ya. 400 meter. Udah punya sendiri Om? Belum? Belum sih. Oh, masih ngontrak juga bos. Oh, kenapa? Karena permodalan atau apa? Mungkin ya itu salah satunya dari modal lah. Kos-kos juga ya kan. Nah, namanya kan, kita mau merintis ya, awal-awalnya ginilah dulu. Iya benar. Ya, tapi kan sekarang sebenarnya Om, tools untuk penambahan modal itu tuh dari pemerintah itu tuh udah banyak Om. Udah banyak, seperti adanya KUR, kredit usaha rakyat gitu. Udah pernah coba Om untuk ini? Itu masalahnya, saya belum mencoba ya. Harus Om coba Om, karena kredit KUR itu bunganya itu kecil banget dan tidak memberatkan lah gitu. Prosesnya pun gampang dan relatif lebih cepat prosesnya gitu. Nah itu Om bisa ajukan kredit KUR ini di bank-bank pemerintah yang telah ditunjuk seperti BRI, BNI, Bank Nagari, itu mereka ada KUR-nya gitu. Nah jadi guys, segitu dulu aja kita perbincangan kita dengan Om Mehmet, ownernya Garasi Motor. Nanti kita akan membahas di lain waktu lah, kita akan membahas apa sih kelebihan dan kekurangannya unit-unit Proton ini. Kita akan mereview tentang mobil Proton, mobil produksinya Malaysia ini guys. Nah segitu aja guys. Domo arigatou gozaimasu, sayonara.